Di sini kita bakal bikin Chinese food halal yang rasanya non halal banget. Wow, gila, mantap nggak? Ya, warnanya ini cantik banget, teman-teman. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Sahabat semuanya, hari ini setelah hampir 2 bulan gua tidak melakukan catering donasi. Ini perdana gua melakukan catering donasi lagi. Banyak banget yang minta catering donasi, banyak banget yang nge-chat gue, nge-DM gue. Sorry to say ya buat para calon donatur yang dimana keinginan baiknya semuanya harus tertunda karena gua harus fokus ngurusin kedai gua yang akan pindah, teman-teman semuanya. Sekarang masih dalam tahap pembangunan. Masih banyak yang ketahan, masih banyak yang belum gua bales-balesin chatnya ya. Bukan gua mau menolak rezeki, tapi gue nggak bisa nge-handle semuanya secara langsung ya, karena seperti yang sahabat Koko Kuliner tahu, untuk kegiatan catering donasi biasanya itu bener-bener yang pertama harus dikontenin sebagai bukti, yang kedua juga gue tidak bisa mematok harga seperti catering reguler atau catering-catering yang dijual dengan keuntungan yang cukup baik untuk gue dan usaha gue. Jadi kalau catering donasi itu pasti harganya di bawah rata-rata, apalagi tidak dikenakan ongkos kirim. Biasanya keuntungannya itu hanya untuk operasional dan juga ongkos bensin. Nah, hari ini setelah hampir 2 bulan gue tidak menerima catering donasi, hari ini gue akan melaksanakannya lagi, dan kali ini dari Om Husin. Ya, ini adalah kali keduanya Om Husin melakukan catering donasi. Kenapa kok Om Husin dikasih ya? Karena tau-taunya datang ke kedai makan bareng keluarganya, terus main transfer aja ya, 2,5 juta ke rekening gua ya. Jadi mau nggak mau harus dijalanin ya. Gue belum ngomong apa-apa udah ditransfer duitnya. Dan donasi kali ini dalam rangka berbagi atau bersosial, teman-teman semuanya. Akan dikirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel, Panti Asuhan Aisyah Jena. Catering ini akan dikirimkan pada hari Kamis, tepatnya hari ini adalah hari Rabu. Kita bikin 1 hari sebelumnya, dan yang pastinya ini jam 5:30 sore. Teman-teman semuanya pasti akan bingung, tumben-tumbenan ya, menunya dibikin 1 hari sebelum. Jadi hari ini gua bakal bikin Chinese Chicken Premium Rice Box, yang dimana menunya simple tapi membutuhkan waktu yang panjang banget untuk pembuatannya. Nasi putih yang akan kita kasih dengan telur kecap ala Chinese, tahu kecap ala Chinese, dan ayam kecap ala Chinese. Nanti juga akan ada lalapannya sebagai garnish atau hiasan. Akan kita kemas dengan lunchbox berukuran medium, dan ini bahan-bahannya sudah terprepare, teman-teman semuanya. Di sini ada tahu sutra atau tahu Cina. 1 kotak kita potong jadi 12 bagian. Di sini ada telur sebanyak 50 butir, sudah direbus dan sudah dikupas. Di sini ada ayam. Ayamnya ukuran 1 kilo bersih ya. Terus kita belah 2. Kenapa dibelah 2, nggak langsung dibelah-belah kecil atau belah 8? Karena gua mau si tekstur dari ayamnya akan terjaga. Dan di sini ada ceker, ini untuk bikin si kaldunya nanti. Terus teman-teman, ini ada bahan-bahan rempah-rempahnya. Bunga lawang, kayu manis, daun bawang kita pakai batangnya aja karena kita cuma pengen ngambil flavornya. Jahe, bawang putih, bombay. Di sini kita bakal bikin Chinese food halal yang rasanya non halal banget. Jadi ini bakal bener-bener enak banget, dan proses pembuatannya dari menu simple ini kurang lebih kita akan memakan waktu sampai 6 jam. Teman-teman, begitu aja bahan-bahannya udah gue sebutin, dan sekarang langsung aja kita mulai proses pemasakan menu kita hari ini. Oke teman-teman, langsung aja bakal gue masak ya menu kita hari ini. Batang daun bawang. Yuk, masuk. Bombay. Oke, bombay udah masuk. Sekarang gue masukin nih ada kayu manis, bunga lawang, jahe ya, sebelum kita pakai kita geprek dulu. Ini aromatik yang biasanya sering banget dipakai pada masakan
Chinese food ya. Nah, bawang putih. Oke, udah masuk semua ingredientnya, teman-teman. Wah, ini kalau komposisi dari rempah-rempahnya tepat, dia baru kita tumis rempahnya aja ini udah wangi banget, teman-teman. Oke, udah wangi ya. Sekarang langsung gua masukin bagian cekernya. Nah, tadi di awal pas opening gue bilang sama teman-teman semuanya kalau di sini kita bakal bikin makanan halal dengan cita rasa non halal. Kenapa? Kita bakal bikin kaldu yang super premium. Teman-teman bisa lihat di sini gue punya ceker yang ukurannya jumbo, dan ceker ini fungsinya bukan untuk kita sajikan, tapi bakal kita ambil bagian kaldunya. Nanti kaldunya bakal bener-bener kental, berminyak, yang dimana itu adalah hasil dari redusan si ceker ayam, teman-teman. Ini bakal enak banget. Cekernya nggak main-main, 1 kilo teman-teman gue masukin. Biar kita bisa dapetin minyak ayam yang banyak banget. Karena pada ceker ayam ini kandungan fat atau kandungan lemaknya sangat-sangat tinggi. Nah, ini kita tumis-tumis sampai si cekernya kecoklatan ya. Nah, teman-teman, ini udah kita aduk-aduk, kita masak kurang lebih selama 15 menit. Teman-teman bisa lihat ya, untuk rempah dan cekernya ini udah kecoklatan. Tuh, sampai seperti ini ya, jadi benar-benar wangi banget. Nah, sekarang langsung aja kita masukin air atau kaldu. Masuk airnya. Airnya harus banyak, yang dimana kira-kira bisa merendam si 13 ekor ayam ini, teman-teman. Nah, di sini gua nggak ada takaran, teman-teman ya. Gua feeling saja. Yang penting teman-teman harus tahu kalau dominan rasanya adalah manis dan juga gurih. Gula, mecin. Ini kurang lebih 5 sendok makan lah mecinnya. Oke, cukup. Chicken powder. Sepuluh sendok teh dulu aja. Kecap ikan. Banyak nih. Sekalian sama minyak wijennya langsung. Jadi nanti untuk tesnya mantep banget. Ada aroma kecap ikan, minyak wijen, ada minyak ayamnya, dan juga aroma dari rempah-rempah yang sudah kita tumis. Mantap, ini flavorful sekali. Oke, kecap ikannya mungkin kita tadi pakai sekitar 200 ml ya. Oke, cukup. Kecap asin. Di sini kita pakai kecap asin Chinese ya, teman-teman. Oke, cukup. Sekitar ini total 650 ml ya, 200 ml lah kita pakai. Terakhir ada kecap manis. Nah, kita aduk dulu ya. Ini teman-teman, proses pembuatannya jangan dibikin terlalu asin dulu ya, karena ini bakal kita masak lama sampai bumbunya dia ngeredus. Jadi kalau teman-teman bikin ini udah over tasty, nanti pada saat dia kaldunya udah mulai mengental dan susut, dia bakal jadi asin parah ya. Oke, mantap ya, warnanya bold banget, ini bumbunya pekat sekali. Sudah? Bumbu-bumbunya udah masuk, cuman belum bisa kita cobain karena for sure si chicken feet-nya juga mungkin belum matang 100%. Ini kita biarin dulu dia mendidih, nanti setelah mendidih baru bakal kita cobain rasa dari si kaldunya ini.
Nah, ini udah kita masak sekitar 10 menit, dia udah mendidih, teman-teman. Dan saat sudah mendidih seperti ini, teman-teman lihat ada buih-buih kotor di sini. Jangan diaduk ya, ini kita skimming atau kita buang ya. Ini biasanya dari ceker ya, ceker. Ya, ini kita skimming, ini kotoran ya, teman-teman ya. Biasa kalau kita masak ayam, masak sapi, ini pasti ada keluar. Jadi ini kita skimming dulu kotorannya. Oke teman-teman, semuanya udah selesai ya. Teman-teman bisa lihat ini udah bersih dan ya udah boleh kita aduk nih. Oke, mantap, aromanya juga mantap. Gue mau cobain dulu ya, apakah rasanya terlalu strong atau enggak. Kalau dari warnanya sih kayaknya rasanya pekat banget ya. Oke. Let's go, kita coba. Oh, ini pas nih. Rasa manisnya ada, gurihnya ada, asinnya juga ada. Tapi tidak terlalu strong, teman-teman. Nah, sekarang ayamnya nggak boleh kita masak mendidih, tapi dengan temperatur api yang medium aja. Kita kecilin lagi. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Si kaldunya cukup berbuih seperti ini aja, nggak boleh mendidih. Kita boleh masukin si ayamnya sekarang. Ayamnya kita potong belah dua ya, satu ekor belah dua. Oke, teman-teman semuanya, ini ayamnya udah masuk semua, sebanyak 13 ekor. Ini kita masak dengan api medium aja seperti ini, teman-teman. Kurang lebih selama 2 sampai dengan 3 jam. Kalau bumbunya udah mulai meresap, ayam kita warnanya udah mulai berubah ya. Jadi bumbu-bumbu dari kaldu yang udah kita bikin udah mulai meresap ke ayamnya. Baru kita masukin tahu sama telurnya. Kita masak lagi kurang lebih 3 jam. Gitu, teman-teman. Jadi memang butuh proses yang panjang dalam pembuatan Chinese food ini. Dan ini, teman-teman, ngaduknya harus bener-bener pakai perasaan banget. Ya. Begitu aja, kurang lebih ya. Proses pembuatan ayam kita. Ini menu yang sangat simple, tapi hasilnya luar biasa, teman-teman. Gua nggak bohong, ini bakal jadi makanan yang enak banget. Kebetulan belum lama Imlek, dan ini adalah resep andalan gua kalau mau Imlek, masak buat keluarga. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi 2 jam lagi dari sekarang. Oke teman-teman, ini kurang lebih udah kita masak selama 2,5 jam. Dan teman-teman, amazing ya. Kita lihat ayamnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ayamnya ini cakep banget. Bisa lihat bagian kulitnya ini benar-benar shiny banget. Dan juga tekstur dari ayamnya terjaga dengan baik. Jadi ayamnya itu tidak sobek-sobek, teman-teman. Tuh, mantep banget ya. Nah, ini belum apa-apa. Ini masih setengah jalan. Kita bakal masih ngegodok terus si ayamnya. Ini baru 3 jam, kita bakal ngegodok lagi 3 jam. Nah, pada saat si kaldunya ini udah meresap ke dalam ayamnya, kita udah boleh masukin ingredients selanjutnya, yaitu tahu dan juga telurnya. Sebelum gua masukin, nah teman-teman pasti kan ada yang nanya, ini kan ujung-ujungnya ayamnya dipotong lagi ya kok? Kenapa nggak dipotong dulu baru dimasukin? Jadi teman-teman, kalau ayamnya udah kita potong-potong, 1 ekor kita potong 8 terus kita masukin, dia itu jusnya akan lebih banyak keluar. Jadi kalau kita masukin dengan porsi setengah ekor seperti ini, dia itu jus ayamnya akan terjaga dengan sangat baik. Malah seharusnya sebenar-benarnya itu whole, chicken whole ya, 1 ekor utuh kita rendam dengan saus kecap ini. Itu yang paling betulnya. Tapi karena kuali gue nggak muat, makanya harus gue bagi 2 si ayamnya. Begitu teman-teman. Jadi untuk ngejaga tekstur dan kelembutan si ayamnya. Sekarang kita masukin yuk tahunya ya. Iya, tahu kita sudah habis. Ya, hati-hati ya, ini sangat bahaya nih. Ngaduknya juga harus pakai perasaan ya. Lembut banget ini ayamnya. Sekarang kita masukin telurnya. Nah, ini dia telurnya, langsung kita masukin sebanyak 50 butir. Ya. Waduh, ayamnya ini lembek banget. Bukan lembek, apa lembut banget ya. Kalau kita masak dengan teknik slow cook kayak gini ya teman-teman, memang
ayamnya akan menjadi lembut banget, makanya harus hati-hati ya. Dan makanya juga ayamnya gue spare, biar buat mengantisipasi resiko-resiko seperti ini. Nah teman-teman, begini aja ya. Jangan diaduk terlalu lama, ini bahaya banget. Aduh, ayamnya rusak lagi. Apa-apa lah. Oke teman-teman, begini aja. Goblok. Nah begini aja teman-teman, ayam, telur, tahu semuanya udah masuk. Ini kita masak lagi kurang lebih selama 3 jam dengan temperatur api yang sama, yaitu medium ya. Ini gue masak lagi selama 3 jam untuk mendapatkan hasil yang sempurna, kaldu yang sempurna, rasa yang sempurna. Jadi total kita masak ayam ini kurang lebih kita membutuhkan waktu selama 7 jam dari proses pembuatan kaldu sampai jadi. 3 jam lagi ayamnya mateng, gue bakal update ke teman-teman dan kita ketemu di esok hari ya. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, sekarang udah jam, kelihatan nggak ya? Nah, 23.22. Ya betul. 23.22 berarti si ayam, tahu, telur ini udah kita masak kurang lebih hampir 6 jam teman-teman. Dan sekarang gue bakal ngasih lihat teman-teman semuanya hasil dari ayam kita yang udah kita masak selama 6 jam. Oke, ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada bekas garisnya. Tadi kaldu kita itu ada segini teman-teman. Sekarang sudah menyusut habis, tinggal segini. Dan kita masak selama 6 jam. Dan teman-teman bisa lihat ya warna dari ayamnya. Ini ayamnya. Wow, gila. Mantap nggak? Ya. Warnanya ini cantik banget, teman-teman. Terus juga di sini ada tahu dan juga telurnya. Teman-teman bisa lihat. Wow. Mantap ya. Oke teman-teman, begini aja ayam kita ini udah jadi. Dan sampai ketemu besok hari saat kita akan melaksanakan catering kita dari Om Husin. Sampai ketemu besok. Oke teman-teman semuanya, gue baru banget selesai mandi. Ini udah di hari berikutnya kita akan menyelesaikan catering. Dan teman-teman semuanya, hari ini gue juga pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa Scarlett baru banget ngeluarin produk baru, varian shampoo dan conditioner Jordania Sea Salt Shampoo dan juga conditionernya. Harganya 75.000 teman-teman. Dan juga teman-teman bisa dapetin ini di marketplace yang tersedia. Nah teman-teman, gue suka banget sama varian sampo dari Scarlett karena dia wangi banget ya. Produk Scarlett memang terkenal dengan aromanya yang benar-benar sedap banget. Teksturnya juga enak, apalagi untuk samponya dia tidak terlalu berbusa, jadinya kita ngebilasnya juga gampang banget. Selain itu, produknya juga udah BPOM. Selain udah BPOM, produknya juga mengandung banyak manfaat. Menghilangkan minyak di kulit kepala, merawat rambut, dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk kita menjaga kualitas rambut kita teman-teman. Oke, gini aja penjelasan gue sedikit tentang produk baru dari Scarlett yang mantep banget. Dan sekarang gue bakal langsung berangkat ke kedai untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Kamu pura-pura kerja ya, biar ada kesibukan. Oke teman-teman semuanya, sekarang udah di hari berikutnya, tepatnya hari ini adalah hari Kamis. Dan teman-teman bisa lihat sekarang jam 12. Ayamnya udah gue panasin tadi dari jam 10 teman-teman. Nah tipsnya dalam memanaskan si ayam ini, teman-teman juga harus menggunakan api yang sangat-sangat kecil sampai dia mendapatkan suhu didih atau enggak boiling ya. Sekarang yuk kita lihat kondisi ayam kita. Ya, teman-teman bisa lihat ini hasil ayamnya yang sudah kita hangatkan. Nah, memang hangatinnya juga butuh proses teman-teman ya, nggak bisa cepet.
Ini kita panasin kurang lebih memakan waktu selama 2 jam biar kita bisa dapetin ayam yang masih tetap hangat. Bukan panas tapi melainkan hangat ya. Untuk ngejaga si ayam atau telur dan juga tahunya biar nggak spoil teman-teman. Spoil itu apa ya? Basi atau rusak gitu ya. Nah begini aja teman-teman. Sekarang bakal kita part menjadi 3 bagian. Telur-telur, tahu-tahu, ayam, dan ayam. Oke deh, gue ambil wadahnya dulu. Habis itu langsung kita ngepart si bagian-bagian dari bahan makanan yang udah kita persiapkan. Sekarang gue ngepart satu persatu teman-teman. Kita mulai dari yang paling mudah yaitu telur dan juga tahunya dulu ya. Oke teman-teman semuanya, udah selesai kita angkat ya. Jadi total kita punya 3 menu di sini. Ini ada tahu, telur kecapnya, dan yang terakhir di sini ada ayamnya, teman-teman. Dan for sure di sini ada ayam-ayamnya yang copot dari tulang. Karena ayamnya yang memang benar-benar lembut banget. Ini nggak jadi masalah, teman-teman. Nanti pada saat plating berarti kita ada ngasih ayam yang potongan utuh, ada juga ngasih ayam yang ayamnya kita suir-suir gitu. Karena for sure sih ayamnya udah gue lebihin sih. Kita lihat aja cukup apa enggak. Kalau emang nggak cukup, nanti ayam yang lembut banget ini yang hancur akan kita portioning juga di dalam boxnya. Tapi kalau cukup ini buat makan anak-anak, ini yang bakal kita plating di dalam box. Begitu aja teman-teman. Sekarang kita lanjut yuk ke depan untuk menyelesaikan proses plating menu catering kita hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tahunya, di sini ada telurnya, dan di sini ada 2 tipe ayam ya. Ini ayam dengan hasil yang baik, ini ayam yang serabut-serabutnya pada lepas karena ayamnya itu bener-bener lembut banget teman-teman. Jadi dia jadi suir-suiran gitu. Makanya sebenarnya sih metode yang benernya itu dimasak dengan kuali super besar yang dimana ayamnya itu harus kerendam, bener-bener kerendam banget, dan space-nya tuh banyak ya. Kalau teman-teman bisa lihat kuali kita space-nya kan kayak ngepas itu di ayamnya setelah 13 ekor kita masukin. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah intinya ini semua udah jadi. Platingnya seperti ini. Kita kasih 2 timun. Terus kita kasih 1 tahu, kita kasih telur setengah butir. Oke, ini dengan proses pemasakan kurang lebih 12 jam, teman-teman bisa lihat kecapnya itu sampai ngeresap ke dalam telurnya ya. Teman-teman bisa lihat warna telurnya bener-bener berubah banget. Jadi sampai ke dalamnya itu dia meresap. Cakep ya. Sekarang ayamnya kita ambil bagian dada ya. Nah, tuh teman-teman lihat ya, gue nggak motong nih sayapnya, langsung gue tarik gini aja, langsung lepas ya saking lembutnya. Dan ini kita potong slice. Nah, untuk 1 dada ini bisa jadi 2 porsi ya. Kasih ini 3 potong. Wow ya, kita kasih 3 potong. 4 lah, 4. Kita kasih telur lagi, tahu lagi, dan yang terakhir kita siram pakai sausnya. Nah ini kuahnya hasil dari penyaringan si ayamnya tadi dengan bahan-bahan lainnya. Setelah kita saring bersih, langsung kita kentelin teman-teman. Jadi teksturnya bagus banget. Nah, langsung kita siram ke atas ayamnya aja. Sret, wah cakep banget. Lagi. Sret. Nah, sekarang kita bikin yang kedua ya. Yang kedua kita pakai yang ayam yang ke suwir-suwir. Telurnya dulu kita belah 2. Tahunya satu-satu, dan yang terakhir ayamnya ya. For sure ini ayamnya teman-teman belum gua suwir-suwirin, tapi sekalian gue mau ngasih lihat ke teman-teman semuanya betapa lembut ayam kita tuh, sampai ke tulang-tulangnya dia semuanya
lepas. Dan New Year-nya itu nggak akan susah teman-teman, tinggal kita becek begini aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, lembut banget si ayamnya. Tuh, kita cuma neken-neken pakai tangan dia hancur ayamnya teman-teman ya. Ini memang apa namanya, proses tidak mengkhianati hasil ya begini ya. Kita bikin dengan proses yang panjang dan ribet, tapi hasilnya juga amat sangat memuaskan ya. Nah, ini ayamnya tinggal kita taruh di atasnya. Suir-suiran ayam kita. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita lakukan hal yang sama, yaitu penyiraman si sausnya. Sausnya langsung kita siram di atasnya. Begini aja teman-teman, dua tipe dari catering kita hari ini ya. Tadinya mau dibikin satu tipe aja seperti ini, tapi karena banyak ayam yang terlalu lembut, jadi kita bikin dua tipe. Ada yang dengan ayam suwir, ada yang dengan ayam yang kita potong-potong. Oke, full set The Real Chinese Food Rice Box ini kita jual dengan harga 28.000. Oke, begini aja teman-teman, gue mau nyelesain dulu catering kita hari ini. Setelah itu kita langsung ketemu nanti di panti-panti yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Let's go. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, kita udah sampai di panti asuhan pertama, yaitu Panti Asuhan Aisyah Jena, dan akan nurunin makanan pertama di sini ya. Ini 30 porsi pertama akan turun di Panti Asuhan Aisyah Jena ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Iya, makan sore ya Bu Yanti, pamit langsung ya. Selamat dinikmati. Nah, mari. Amin, amin. Mari ya. Nah, Pak Husin. Ya, makasih Bu Yanti. Mari. Assalamualaikum. Makanan pertama udah turun teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut ke panti asuhan kedua. Let's go. Opa, lama nggak ketemu, sehat. 2 bulan nggak kesini ya, sibuk banget Opa. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel. Opa, ayo lanjut makan sore nih. Halo sayang. Udah. Opa, thank you ya. Langsung pamit. Opa sehat-sehat ya. Ya, hati-hati ya. Mari. Terima kasih sayang. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Aduh, ada dedek bayi lagi. Ini baru dijemput kemarin ya. Masih lembek banget. Tahu lah. Dadah sayang, cewek cowok nih? Cewek. Cewek. Orang Nias, ya udah biar sehat-sehat semuanya ya. Mari suster, aku duluan. Mari sama-sama. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, makanan kita udah turun semua ya di Panti Asuhan Holy Angel dan juga Panti Asuhan Aisyah Jena ya. Terima kasih untuk Om Husin yang sudah menjadi donatur pada video kita hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat Koko Kuliner
yang sudah menonton konten hari ini sampai habis. Semoga kita semua diberkati kesehatan dan rezeki yang sangat luar biasa, melimpah ruah. Sampai jumpa lagi kita di episode berikutnya. Bye.